Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik karim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala habibi rabbil alamin akmali khalqillah wa ajmali khalqillah wa ahmadi khalqillah wa atqa khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Kita bacakan suratul Fatihah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin. Iman yang kokoh sampai akhir hayat, dan juga akhlak yang semakin baik, ibadah yang semakin bagus, mendekatkan diri kita kepada Allah yang semakin dekat, serta kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Dan yang sakit semoga Allah SWT angkat penyakitnya, zahir maupun batin. Amin. Yang sudah meninggal semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosanya, Allah terima amal baiknya, amal salehnya, Allah tempatkan dalam surganya. Amin. Serta juga kita niatkan seluruh yang kita niatkan, yang kita hajatkan, yang kita doakan, semoga Allah kabulkan semuanya. Amin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliyuna wa salafuna salihun ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Sampai mana terakhir ya? Halaman 5. Oh, kemarin terakhir halaman 5 ya. Sekarang halaman 5. Yang megang buku Pak boleh dibuka halaman 5, halaman 5. Ya. Masih mengenai perkara najis. Tapi ini masuk ke permasalahan dalam najis yang sering kita alami ya, atau sering dialami oleh sebagian daripada kita. Ini perkara najis ini kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebenarnya sih perkara agama yang kecil itu enggak ada sebenarnya. Semua perkara agama itu besar. Enggak ada sekecil-kecilnya perkara agama itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun hanya mengucapkan kalimat Allah saja ternyata sanggup untuk mencegah agar kiamat tidak terjadi. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi tanda-tanda kiamat, hadis-hadis tentang Kitabul Fitan, tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Kalau Bapak perhatikan, tanda-tanda kiamat itu pasti ditandai itu dengan turunnya kualitas agama. Apakah itu dengan yurfa'ul ilmu, la taqumu sa'ah hatta yurfa'al ilm. Tidak akan terjadi hari kiamat melainkan sampai diangkat ilmunya. Itu bukan ilmu teknologi, bukan ilmu sains, bukan ilmu matematika, bukan ilmu ekonomi, bukan, tapi ilmu agama. Wa yafshwal jahlu, dan merebak kebodohan dari Allah dan akhirat di mana-mana. Tanda-tanda kiamat itu begitu pasti. Wa yushrabal khamar, diminum khamar. Di mana-mana orang mabok gitu misalnya. Wa yafshwaz zina, di mana-mana orang zina.
baik zina matanya, zina pembicaraannya, zina kemaluannya, zina pikirannya, zina di mana-mana, sampai di rumah aja bisa zina dengan handphonenya, ya kan ya. Jadi di mana-mana tuh zina. Terus juga di dalam riwayat lain itu tanda-tanda kiamat itu adalah barro ahadukum barro rojulun sodiqahu wa jafa abah. Kalau seseorang anak ke temennya tuh setia banget, tapi ke bapaknya jauh. Sama temennya tuh akrab banget, tapi sama bapaknya jauh. Wa ata'at zaujatahu wa asa ummah. Sama istrinya taat banget, manut banget, sama ibunya jahat. Ini tanda-tanda kiamat. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu tanda-tanda kiamat itu, kebanyakannya ditunjukkan dengan inhitah, ada kemunduran dalam segi agama. Jadi maknanya, kata ulama, maknanya yang membuat tetap bertahannya dunia berputar, tetap udara bisa kita hirup, matahari tetap terbit dan terbenam pada tempatnya, itu yang membuat semua ini stabil alam ini adalah agama. Jadi kalau nggak ada agama, maka dunia dengan langitnya, dengan pantainya, dengan gedung-gedung tingginya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada yang agama, nggak ada agama ini hancur semuanya. Sebab tanda-tanda kiamat itu ditandai dengan agama yang merosot. Jelas ya Pak ya kira-kira ya. Nah maka kita melihat perkara agama itu semuanya harus besar. Dan tujuan hidup kita ini yang menegakkan agama. Inna aradna 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha. Kami tawarkan amanah agama ini kepada langit, bumi, gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Tapi semuanya takut. Semuanya enggak berani membawa agama tuh enggak berani. Langit, gunung dengan buminya itu semuanya ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hamalal insan. Tapi manusia berani ngambil. Tawarkan kepada Nabi Adam siap. Karena melihatnya bukan bebannya, tapi melihatnya kalau kamu bisa mengemban amanah ini, maka kamu dapat surga dengan seisi-isinya. Tapi kalau nggak bisa mengemban amanah agama ini, kamu masuk neraka. Ngelihatnya itu lihat untungnya, nggak melihat ruginya. Kalau para makhluk-makhluk yang lain, bumi, langit dengan gunung itu ketika ditawarkan agama ini ngelihatnya ruginya. Ntar kalau nggak bisa malah mendingan nggak dapat surga, tapi juga nggak kena neraka. Dari paham ya Pak ya? Lebih baik nggak masuk surga nggak apa, nggak dapat surga, nggak dapat kenikmatan nggak masalah. Yang penting nggak ada ancaman, hidup udah enak. Yang penting ujung-ujungnya mati mereka ini dunia isinya tumbuhannya, pohon-pohonannya dengan hewan-hewannya. Mereka mati selesai. Nggak ada hisab, nggak ada perhitungan amal, kun turoba itu kunu turoba. Nah jadi debu aja udah hilang. Tapi manusia ini ngambil amanah agama, wa hamalah insan. Tapi sayangnya wa kana al-insanu zaluma jahula. Tapi kebanyakan manusia itu justru banyak zalimnya dan banyak bodohnya, kata Allah SWT. Karena nggak ngerti. Nah sekarang kita melihat agama ini besar. Makanya saking besarnya, saking mulianya, yang dikorbankan untuk agama ini kekasih-kekasih Allah. Para nabi ada yang disembelih. Jadi waktu Nabi SAW itu lagi melihat sahabat ini down dalam semangat dalam memperjuangkan agama, ataupun juga kurang sabar ketika melihat mereka ini mungkin ngeluh, mungkin apa, kok susah sekali untuk memperjuangkan agama, atau sekedar untuk beriman saja ditekan oleh orang-orang kafir. Jadi Nabi SAW katakan, Inna nabiyyan minal anbiya yunshar bil minshar min ra'si. Sesungguhnya di antara nabi ada yang sampai digergaji dari kepalanya ke bawah. Kalian ini belum ada apa-apanya menurut kita Ustaz Nabi itu pengennya. Kalian ini belum ada apa-apanya. Nabi aja yang betul-betul kekasih Allah itu ada yang digergaji dari kepalanya, bisa kalian maksudnya. Itu digergaji dari kepala, Pak. Enggak kebangga. Para nabi dikorbankan untuk apa? Kira-kira untuk apa? Untuk agama.
saking besarnya ini perkara agama ini, sampai Allah mengutusnya itu orang yang paling mulia di sisi Allah SWT, para nabi dan rasul. Sampai ada yang dibunuh, diusir, itu diusir hampir semua para nabi diusir, hampir semuanya. Ada yang dibakar oleh api, ada yang dikejar-kejar mau dibunuh, ada yang dicaci maki, itu udah pasti. Semuanya dikorbankan untuk apa? Min ajlid din, untuk perkara agama ini. Maka perkara agama, kita belajar agama ini dituntut untuk membesarkan dan melihat besarnya agama. Gak ada perkara agama yang kecil, itu gak ada. Bahkan semisal najis, ini mukadimah saya maksud saya ya, yang walaupun mungkin hanya membahas mengenai najis, mengenai wudu, mengenai air, mengenai ya hal-hal remeh. Kita bukan belajar hal-hal yang besar atau yang berat, bagaimana mendirikan negara Islam atau politik Islam. Udah nggak usah itu dulu. Yang kecil-kecil dulu, ini perkara-perkara remeh ini pun belum tentu kita kadang-kadang bisa amalkan, atau hanya gara-gara perkara remeh mungkin dianggap remeh, akhirnya jadi siksa kubur. Akhirnya jadi neraka, naudzubillah min dzalik, disebabkan karena perkara-perkara yang kita anggap kecil. Soalnya kadang-kadang orang yang sering ya mungkinlah wallahu alam atau memiliki basic ilmu ataupun akademik yang tinggi ataupun juga gelar yang panjang, itu kadang-kadang agak-agak merasa gimana gitu ketika mempelajari perkara-perkara yang seperti ini. Ini bukan zamannya. Zaman sekarang itu era globalisasi. Kita ini mestinya jangan belajar najis lagi, belajar wudu lagi, belajar air lagi, nggak level lah gitu, lebih kurang. Sekarang ini tantangan zaman. Ya masalahnya untuk melawan tantangan zaman ataupun juga dengan pemikiran-pemikiran yang buruk, itu semuanya saling berkaitan. Kalau kita punya najis atau kita punya toharoh, kesucian itu nggak benar, maka sholat kita nggak benar. Miftahus sholat tuhur, Nabi bilang kunci sholat itu kesucian. Kalau kuncinya rusak, nggak bisa dibuka Pak. Mau pintu megah kayak apa, tapi kuncinya rusak, kekunci, nggak bisa dibuka, tetap aja nggak bisa dibuka walaupun kuncinya, pintunya bagus. Maka begitu pula dengan sholat, walaupun sholatnya agung besar, tapi kalau dari kesuciannya nggak benar, maka sholatnya nggak bisa masuk, nggak sah. Sekarang kalau sholatnya nggak sah, jangan harap ada pertolongan Allah, jangan harap ada penjagaan dari Allah, zahir maupun juga batin. Yang menjaga iman kita tetap stabil, sholat. Nabi bilang, man sholat subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah itu berada dalam perlindungan Allah. Ya kalau sholatnya benar. Kalau seandainya sholatnya nggak benar, dimulai daripada perkara-perkara kecil yang kita anggap kecil tadi, wudunya, kah mungkin airnya, kah mungkin najisnya, kah mungkin tayamumnya, mungkin mandi wajibnya, sehingga disebabkan karena perkara yang remeh tadi itu, sholat kita jadi nggak benar. Maka nggak ada pertolongan Allah, nggak ada namanya penjagaan Allah, janji-janji Allah SWT nggak ada. Lantas untuk melawan bagaimana perkembangan zaman, ataupun juga mau melawan seperti apa tipu daya setan, mau kita nggak melihat setannya. Satu-satunya yang bisa menjaga kita daripada segala hal yang menantang kita di dalam hidup, Allah, penjaga daripada Allah, dan itu dimulai dengan memperbaiki sholat. Walaupun bapak profesor, yang walaupun doktor sekalipun, kalau nggak dapat penjaga daripada Allah, tetap aja rusak pemikirannya. Berapa banyak kita lihat liberal-liberal itu bukan orang-orang bodoh. Mereka kaum akademisi, mereka pintar-pintar, mereka ahli dalam bidangnya. Tapi ternyata kepleset juga akidahnya. Ternyata tetap juga masuk dalam sipilis, sekularisme, pluralisme dengan liberalisme, tetap aja. Walaupun padahal doktor, padahal profesor, masya Allah, tabarakallah, nggak kayak itu mungkin berapa jurnal yang dibaca, berapa tesis yang mereka tulis, itu kita nggak tahu. Tapi tetap yang namanya penjaga daripada Allah, dari dalam akidah, di dalam pemikiran hatinya, ini tetap harus mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingin agar sholat kita diterima, salah satu usaha kita adalah mempelajari fikih najis. Nah, permasalahan najis Pak, pertama,
Ada najis yang dimaafkan. Nah ini dia, bukan dia punya salah sehingga kita harus memaafkannya gitu ya. Najis yang dimaafkan itu yang dimaksud adalah diperbolehkan untuk kita bawa sholat. Diperbolehkan kalaulah najis itu tidak disucikan, dibersihkan. Kalaulah nggak dibersihkan, najisnya itu tetap sah untuk kita bawa sholat. Itu namanya najis yang dimaafkan. Jadi agama kita ini yang walaupun kita punya aturan, kita punya birokrasi, kita punya punya tata tertib, tapi bagaimanapun tetap dilandasi dengan kemudahan. Innallaha yuridu wallahu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala inginkan kemudahan, tapi tidak dimudah-mudahkan. Maka salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh agama adalah saat ketika ada najis-najis yang dimaafkan, najis-najis yang diperbolehkan untuk kita bawa sholat. Satu, yang pertama, ada najis yang dimaafkan, diperbolehkan untuk tetap ada, tidak wajib dicuci, itu yang bisa dimaafkan, pada air yang sedikit dan baju. Kemarin saya flashback sedikit. Kalau airnya sedikit, kemasukan najis berubah, kurang sedikit itu kurang dari 2 kula. Berubah atau tidak berubah, maka dia akan menjadi mutanajis. Air yang sedikit seperti ini, 1 gelas atau 1 ember kecil, kemudian kemasukan 1,5, enggak 1, 1,5 enggak setengah, 1/4 daripada teh cicak. Putihnya doang, pada saya bilang itu masuk ke dalam air yang sedikit, maka berubah jadi mutanajis. Udah nggak boleh lagi dipakai. Jelas ya Pak ya ini ya, nggak boleh lagi untuk diminum atau dipakai untuk mencuci kecuali dalam kondisi air susah, ataupun juga air yang kurang dari 2 kula itu putih bening, tapi kejatuhan najis sedikit. Kalau kita buang semuanya mubadir, kita boleh ikut kepada mazhab Maliki ataupun juga mazhab lain, sehingga masih dianggap suci selama tidak berubah. Itu pembahasan kita kemarin. Tapi kalau airnya banyak, 2 kula, lebih kurang dalam 260 liter kurang lebih. Kalau sudah sampai 2 kula, maka jatuh najis, dilihat airnya berubah atau enggak berubah. Kalau berubah baru dihukumi najis, kalau enggak berubah maka enggak dihukumi najis. Itu kalau airnya banyak. Nah sekarang airnya sedikit, kemasukan najis, najisnya dimaafkan, artinya airnya masih bisa kita pakai, yaitu najis yang tidak terlihat dengan pandangan mata normal. Emang udah nggak kelihatan dengan pandangan mata normal. Kalau untuk percikan air yang masih kelihatan, seperti biasanya percikan air kalau tempatnya kering, kita kencing itu kadang-kadang sampai 1 meter. Mungkin percikannya itu sampai 1 meter, atau kelihatan di cahaya itu masih ada percikan-percikannya. Ini belum dimaafkan. Tapi kalau percikan yang kecil sekali sampai kita tidak kelihatan oleh pandangan mata normal. Kalau matanya super paranormal misalnya, matanya dia bisa melihat yang tidak bisa kita lihat, ya jelas itu bukan takaran fikih. Yang dilihat takaran fikih adalah yang pandangan normal. Contohnya adalah percikan cipratan air kecil, kencing yang terlalu kecil, ataupun juga muntahnya lalat. Lalat muntah, nggak tahu saya juga, pokoknya ya kira-kira lah ya, kira-kira kalau seandainya lalat itu ada muntah, ataupun juga kalaupun sekarang tai lalat pun kita nggak tahu bentuknya seperti apa, kita nggak tahu kapan dia buang air. Yang jelas tai lalat yang ada di badan kita itu kita anggap tai lalat walaupun dia tidak bertahi saja, kita nggak tahu juga. Atau kencingnya nyamuk, nggak tahu dia kencing, iya pastilah ada kencingnya, tapi saya nggak tahu bagaimana bentuk kencingnya. Kalaulah ada, nggak kelihatan. Itu maksudnya yang nggak kelihatan tadi masuk ke dalam air, maka airnya tetap dimaafkan. Kita pernah dengar hadis Nabi SAW seperti kemarin saya sebut juga, nanti pun ada di sini.
ada bangkai, ada lalat. Idza waqa'al dzubab ala ina'i ahadikum, kalau seandainya ada lalat yang hinggap di bejana air, falyarmishu, sama Nabi suruh celemin, masukin. Ada lalat yang hinggap di bejana kita, maka sama Nabi disuruh tenggelamkan dulu, baru tumal yatrahu, kemudian dibuang. Jadi bukan tenggelin syukurin bukan begitu, bukan. Dia masukin dulu, masukin, habis itu buang. Tumal yatrahu, kemudian dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fi akhar shifaa, karena di salah satu dari sayapnya ada penyakit, ada racun, sedangkan di sayap satunya itu ada obatnya. Itu kata Nabi. Kita tahu nggak tahu, yang penting pokoknya Nabi bilang begitu. Akhirnya dibuang, masukin dulu agar salah satu dari dua sayapnya itu tenggelam, sehingga dia menjadi netralisir daripada obatnya, baru dibuang. Nah sekarang itu kira-kira lalat pernah hinggap di sampah apa enggak? Ya paling seringnya kalau enggak hinggap di sampah, ataupun juga di bangkai, atau segala sesuatu yang bau lah minimal. Apakah kira-kira kita bisa perhatikan, ini lalat ini habis hinggap di sampah, berarti kalau begitu kaki-kakinya kan mutar najis, misalnya begitulah. Kalau kita anggap terlalu detail, berarti maknanya dia habis dari WC terus kemudian masuk ke dalam kopi kita, ataupun juga masuk ke dalam kaki kita, ini kakinya pastinya hinggap najis ini. Terus kita suruh nyelemin, berarti mutar najis semuanya ini. Sama kayak kita bayangkan itu, kita tuh seperti kita habis dari WC bercelumuran kaki kita dengan kencing, terus kita masuk ke dalam masjid, jadi mutar najis semuanya di masjid. Yang nggak kelihatan dimaafkan. Nah itu maksudnya, ini kan kaki lalat, siapa juga yang mau nanya itu lalat kamu dari mana sebelumnya, hinggap di mana kamu, kan gitu. Enggak. Jadi kalau seandainya kita nggak ngerti, nggak ngelihat, itu dimaafkan saja. Jelas ya Pak ya? Nggak perlu terlalu dicari-cari tahu juga. Kalau sampai dicari-cari tahu sampai menyusahkan kita, akhirnya kita sendiri repot. Padahal kalau nggak tahu udah sholat enak. Tapi gara-gara kita cari tahu, datang ke rumah, mah saya baru belajar najis, baru bilang ke istrinya, tadi ibu ini waktu 1 tahun dan sejak 1 tahun yang lalu kita punya rumah ini atau baru di keramik, ibu cara bersihin najisnya gimana? Apakah langsung disiram dan dipel? Kan biasanya begitu, kalau ada anak ngompol langsung dipel atau gimana? Iya Pak, kita langsung pel. Enggak Bu, salah. Kata Ustadz tuh kemarin ambil dulu tisunya yang kering, keringin dulu di sana sampai hilang warna bau rasa, baru disiram. Lah terus sekarang gimana Pak? Udah 1 tahun kita ini cara membersihkannya seperti itu. Akhirnya jadi repot sendiri. Lebih baik Bapak nggak usah tanya. Kalau memang zohirnya suci, udah sholat aja. Nggak perlu juga cari-cari tahu gimana ini najis apa enggak. Apalagi kalau rumah orang tersinggung Pak, pasti orangnya ini bersih. Ini sama seperti LDI. Nah itulah lebih kurang. Jadi kalau seandainya dia nggak sesuai dengan ajaran atau tidak sesuai dengan cara dia membersihkan najis, kita ini masih dianggap kotor lagi, walaupun kita udah belajar fikih, udah bolak-balik udah belajar fikih. Tapi kalau datang ke masjid dia nanti dibersihin. Kalau datang pegang anaknya dicuci lagi. Gara-gara apa? Gara-gara menyusahkan diri. Dalam Al-Quran itu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang sesuatu yang kalau dijawab akan menyusahkan kalian sendiri. Maksudnya bukan nggak boleh nanya apa ginting, tenang, tanya terus gak jadi gitu, bukan. Dan abis ini nggak usah nanya, ntar malah nyusahin kita. Gitu. Maksudnya kalau seandainya perkara itu udah maklum, dulu tuh di Nabi itu pernah nyampaikan, kata Nabi bilang lillahi walinasi ala walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki hak wajib bagi setiap orang yang mampu untuk pergi haji, menunaikan haji bagi orang yang mampu. Allah punya hak, manusia wajib. Lantas Nabi SAW juga katakan, innallaha faradhalakumul hajja fahujju. Allah sudah mewajibkan kalian haji, ayo haji. Ada yang nanya, ini biasanya ini kalau di kelas tuh anak paling rajin. Bu ada PR nggak hari ini? Udah tahu nggak ada PR, segala ditanya ada PR apa enggak.
Itu pertanyaan itu yang dilarang Allah tuh yang kayak gitu itu maksudnya kan. Sama kayak itu juga. Sahabat itu nanya, Nabi afikul li'amin ya Rasulullah. Nabi kita haji tiap tahun enggak? Kalau Nabi cuma suruh hajilah kalian, enggak ada setiap tahun kan, setiap 5 tahun, 1 tahun. Kata Nabi, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau seandainya saya bilang iya, tiap tahun kalian wajib haji, kalian yang repot sendiri nanti. Nah, jadi kalau seandainya udah disuruh haji berarti sekali, udah sekali, nggak perlu tanya-tanya. Jadi setiap tahun nanti malah menyusahkan kita, itu kan? Kita yang sekali seumur hidup aja susah kalau ini, apalagi kalau sampai setiap tahun kita wajib haji. La ilaha illallah. Nah ini maksudnya pertanyaan seperti itu. Sama juga dengan tadi, kita udah nggak ngelihat zohirnya suci, ini air, ngelihat air bening, bersih, najisnya. Jangan-jangan tadi kecipratan orang sebelumnya ini kencingnya. Jangan-jangan tadi pas dia istinja ciprat jadi mustakmalah. Ya Allah Akbar. Kalau misalnya ngelihatnya zohirnya suci, mensucikan, ya pakai aja, nggak usah pakai tanya-tanya. Apalagi nyari-nyari orang sebelumnya siapa yang pakai. Allah Akbar. Nggak perlu menyusahkan diri. Wa ma ana minal mutakallifin. Kata Allah, Nabi itu disuruh Allah jangan terlalu menyusahkan diri. Itu namanya ekstrim. Nggak perlu. Jadi yang kelihatan najis ya kita hukumi najis, yang nggak kelihatan najis ya nggak perlu kita hukumi najis. Jangan dicari-cari najis. Jadi asalnya segala sesuatu itu suci. Begitu dulu, kecuali ketika ada bukti bahwa itu menjadi suci. Jadi pada air yang sedikit nggak kelihatan najisnya dimaafkan, air sedikitnya boleh dipakai. Begitu pula pada baju pun juga demikian. Tapi kalau percikan-percikan yang agak banyak, apalagi setetes, itu bukan percikan lagi. Yang membuat azab kubur itu kan ya yang setetes itu habis kencing, nggak diistinja, pakai tisu enggak, pakai air enggak, langsung masuk, langsung tutup ya. Maka pasti ada bekasnya itu yang kena celana dalam kah, atau kena sarung, atau kena celana. Itu yang membuat akhirnya sholat kita tidak sah. Ataupun juga tadi kencing, kemudian percikannya yang besar itu terkena ke samping-sampingnya. Ini pun juga membuat jadi tidak sah. Ya, tapi kalau kecil maafkan. Yang kedua, ada najis yang dimaafkannya itu pada air sedikit, tapi tidak dimaafkan pada baju. Pada air sedikit dimaafkan, masuk ke dalam air sedikit maaf. Tapi kalau kena baju nggak dimaafkan, yaitu bangkai yang tidak mengalir darahnya saat dipotong, seperti serangga, cicak. Cicak itu kan kalau dipotong ada darahnya mengalir apa enggak kan? Maka dia termasuk bangkai yang seperti ini jenisnya. Kalau cicak masuk ke kopi, biasanya ini paling sering, entahlah dia ini begadang atau apa kerjanya kan. Pokoknya sering kali, kerap kali misalnya kita lihat bikin kopi hitam, tiba-tiba ada cicak. Tapi bikin teh, bikin susu dia nggak pernah. Kopi dia masuk dalam. Nah terus gimana? Ini kopi berprotein ini. Protein cicak gitu. Jadi kalau ada cicak masuk ke dalam, mati. Berarti jelas bangkai. Kalau dia masih hidup, kalau buntutnya itu nggak dikatakan hidup, dia memang ada salah, ada sarafnya atau apa, nggak mati-mati. Tapi kalau cicaknya mati di dalam kopi, bapak buang kopinya, dia buang cicaknya, kopinya boleh bapak minum. Kalau orang minum kopi luwak, ini kopi cicak. Bukan kopi luwak. Kan daripada susah-susah jadi kopi luwak nggak ada, kan jadi kopi cicak gitu ya. Jadi boleh apa enggak? Boleh, selama kopinya nggak bau. Jadi bapak mau minum lagi nggak masalah, karena cicak termasuk bangkai yang tidak mengalir darahnya. Jelas ya Pak ya. Semut juga begitu juga, kita ngambil gulanya ternyata ada bangkai semutnya, pas diaduk ada semutnya buang, masih bisa, tehnya masih bisa diminum karena bangkai yang tidak mengalir darahnya. Mana dalil seperti yang saya sebut tadi, masalah lalat. Jadi kata ulama, kalau lalat ketika dimasukkan ke dalam air ditenggelamkan, sunnah. Kalau ada lalatnya kita tenggelamkan terlebih dahulu, celupkan, kemudian baru dibuang.
Nah, ketika kita tenggelamkan itu ada potensi dia mati. Ya kayak jelas ya. Ada potensi untuk dia tidak hidup ketika dimasukkan lalatnya itu. Mau dalam keadaan potensi dia hidup ataupun mati, yang jelas Nabi suruh celemin, masukin. Berarti kata ulama membuktikan bahwa air yang ditenggelamkan lalat ke dalamnya tidak menjadi mutanajis. Sebab kalau dia jadi mutanajis tentu Rasulullah suruh buang. Seperti Nabi pernah ditanya tentang mentega, jubna. Ada mentega, sahabat nanya, Nabi saya punya mentega, menteganya tuh ada bangkai tikusnya. Jadi kata Nabi, buang bangkai tikusnya, ambil bangkai tikusnya, dan yang kena bangkainya saja. Mentega nih kan, yang kena bangkainya itu dibuang. Selebihnya boleh dimakan karena benda padat. Jadi dia tidak tidak menular, najisnya itu tidak bercampur karena benda padat. Hilangkan yang terkena bangkainya, sisa selesai, maka sisanya masih suci. Nah, itu Nabi suruh buang karena menunjukkan dia najis, mutanajis. Tapi untuk air yang kena lalat tadi itu Nabi nggak suruh buang, hanya Nabi suruh tenggelamkan malah, dan Nabi suruh buang lalatnya saja. Itu membuktikan suci. Tapi kalau lalat itu atau serangga itu ada di kantong baju kita, nah ini nggak dimaafkan. Jadi sholatnya wajib ulang. Tiba-tiba setelah beberapa hari kita pakai baju koko ini, ada bangkai semut, atau bapak pecinya ada kecoa misalnya nih. Wah, ekstrim sekali ini kan. Berapa lama itu nggak dicuci kan kadang-kadang kan. Nah, di dalamnya itu 9. Kalau dulu orang-orang dulu tuh biasanya di dalam kopi yang hitam gini nih, nah itu ada rajah-rajahnya ataupun ada jimat-jimatnya di dalam itu kan. Nah, tapi kalau kita kecoanya, ada apanya, ada belangkung yang macam-macam, ternyata setelah beberapa tahun baru dilihat, la ilaha illallah, di dalamnya itu sudah bersarak semuanya, sudah mati. Maka wajib diulang sholatnya karena nggak dimaafkan, kecuali dalam kondisi yang sulit sekali untuk dihindari. Contohnya adalah sayap laron. Ini laron kalau lagi banyak sekali, akhirnya dia pasti ada yang menggelepar di lantai. Terus sayapnya kan copot, atau dianya mati, sayapnya copot. Sudah terlalu banyak, disapu, bapak sapu. Kalau dia dalam kondisi kering, sapu ke sana, balik lagi dia. Karena anginnya cepat sekali masuk, apalagi kalau ada anginnya, masuk lagi, susah untuk membersihkan betul-betul bersih dari sayap-sayap laron. Nah sekarang sayap laron itu hukumnya gimana? Sayap ini kaedahnya begini. Anggota tubuh yang terpisah dari tubuh sesuai dengan hukum bangkainya, dihukumi bangkai. Anggota tubuh yang terpisah daripada tubuh itu hukumnya sama seperti mayitnya, seperti bangkainya. Kalau bangkainya jadi dianggap suci seperti ikan, seperti belalang, maka dia anggota tubuh yang terpisah itu dihukumi suci juga. Kalau bangkainya dianggap najis, maka anggota tubuh yang terpisah itu juga dianggap najis, bangkai. Ya begitu ya. Sekarang laron itu bangkai, mati itu bangkai apa enggak? Bangkai, karena dia tidak disembelih. Siapa juga mau menyembelih laron ya. Jadi kalau disembelih sekalipun, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah sampai sholawat, tetap hukumnya bangkai. Laron itu tetap walaupun kata bismillahirrahmanirrahim, tetap aja bangkai karena dia tidak halal dimakan. Nah sekali lagi ya, laron sekarang orang makan macam-macam dimakan. Ulet apa nggak tahu, ulet yang gede-gede itu dimakan segala lagi. Kayak nggak ada kekurangan makanan aja dari laron juga. Semuanya jadiin laron penye, laron. Astagfirullahaladzim. Manusia ini omnivora benar-benar ini kan. Makan segalanya dimakan ini. Jadi serangga itu haram dimakan kecuali belalang. Sekali lagi ini kaedahnya ya, serangga itu haram dimakan kecuali belalang. Alasannya apa diharamkan? Karena menjijikan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan hal-hal yang menjijikan.
Tapi standar fikih menjijikan tuh bagi siapa? Menurut saya nggak jijik. Jadi saya cemilannya ketolak misalnya, saya cemilannya misalnya Allahu Akbar, dulu itu Allahu Akbar tobatan nasuha. Ataupun juga biar tambah pedas pakai semut rang-rang sekalian sambelnya. La ilaha illallah. Nah, ini kita jadi menjijikan tuh standarnya Pak, kata ulama itu orang Arab. Nah, karena ayat ini turunnya kepada orang Arab. Itu pun orang Arab yang gak miskin, yang gak terlalu miskin. Karena orang miskin makannya tuh gak jijik, yang penting makan. Makanya standarnya gak boleh orang miskin. Benar di dalam fikih itu gitu, bukan orang yang miskin. Orang Arab yang salimatus salikoh, yang perasaannya tuh masih normal begitu, itu jijik terhadap hal-hal yang tadi semut itu geli, jijik Pak. Nah, yang hal-hal menjijikan tadi karena dianggap menjijikan maka diharamkan. Jadi nggak boleh makan serangga tuh nggak boleh. Gimana tuh dengan apa yang dibikin obat semut? Bukan semut, cacing. Nah, bagaimana dengan cacing? Kalau untuk obat itu memang hukum halal haramnya bisa dikompromikan. Selama ada obat, selama ada hajat yang kuat untuk seperti orang tipes minum ini, takut nggak cocok. Cocoknya justru minum cacing, itu nggak jadi masalah. Jelas ya Pak ya? Kalau memang hajatnya, keperluannya minum. Jadi kalau untuk obat memang standar halalnya tuh nggak terlalu ketat, karena hajat kondisi. Tapi kalau untuk makanan normal, misalnya kita mau bikin cacing spicy misalnya, agak-agak pedas sedikit, daripada mie udah biasa, mie spicy itu udah biasa. Nah, akhirnya bikin cacing spicy juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu nggak boleh jelas. Ataupun juga cemilan apa, cacing crispy atau apa, itu kan nggak jelas ini kan. Itu nggak boleh. Jadi sekali kembali, jadi kalau kepada baju nggak dimaafkan. Terbawa sayap laron, nah ini kalau udah terlalu banyak, akhirnya kita ketika sujudnya kan nempel sayap laron, sudah dibersihkan sudah. Pas sujud mau nggak bisa terhindar, ada sayap laron yang terbawa ketika sholat. Terbawa itu berarti baju. Paham ya Pak ya? Segala sesuatu yang terbawa, terikat, terpakai di dalam sholat itu namanya baju. Jadi ketika terbawa, ini gimana nih saya pakai ke bawah? Kalau memang udah berusaha dibersihkan, enggak juga bisa bersih, itu umumul balwa, sulit untuk dihindari, dimaafkan. Tapi selama bisa dibersihkan, maka wajib dibersihkan. Dan kalau ke bawah, sholatnya wajib diulang. Jelas ya? Nah, tapi dengan syarat, bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika kita copot ternyata nggak mengalir darahnya, itu nggak dimaafkan di air, dengan catatan, dengan syarat tidak dimasukkan dengan sengaja. Sengaja ini air dimasukin beberapa semut. Nah ini sengaja namanya. Kalau masukin gulanya ada semutnya, itu nggak sengaja. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau sengaja masukin semut ke dalam air, bangkai semut kita masukin sedikit lah untuk tambahan apalah mineral atau apa, itu enggak boleh, tetap dihukumi najis. Kemudian yang kedua, tidak berubah. Terlalu banyak bangkainya, ini sampai 50 cicak yang berkumpul dalam satu kopi misalnya, sampai warna atau baunya berubah, maka ini dihukumi najis karena sudah berubah. Kemudian yang ketiga, jenis najis yang dimaafkannya di baju tapi tidak dimaafkan di air, kebalikan. Kalau kebawa di baju dimaafin, tapi masuk ke dalam air yang sedikit nggak dimaafin. Kalau tadi dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di baju. Kalau yang ketiga ini dimaafkan di baju tapi tidak dimaafkan di air, yaitu apa? Darah atau nanah yang sedikit. Perlu digarisbawahi, darah atau nanah. Jadi selainnya enggak, air kencing walaupun sedikit, setetes 2 tetes enggak dimaafin. Ataupun juga dengan kotoran, tai misalnya, walaupun sedikit, seoles, setitik, tetap enggak dimaafin. Cuma sedikit. Nah,
Yang dimaafkan hanya darah dan najis. Kan dalilnya. Karena ketika baginda ataupun sahabat Nabi SAW saat ketika sholat masih ada darah-darahnya habis perang, itu tetap dibiarkan oleh baginda untuk sholat. Itu membuktikan bahwa darah itu dimaafkan. Nah, sedangkan nanah adalah darah busuk. Dia perubahan daripada darah, jadi dihukumi sama seperti darah. Nah, kalau darah atau nanah yang sering, kalau selama darah dan nanahnya di luka itu nggak jadi masalah. Darah atau walaupun lukanya gede sekali, itu kan darah semua itu nggak masalah karena bukan damam masfuha, bukan darah yang mengalir. Darah yang najis itu darah yang mengalir. Nah, tapi yang kita bicarakan di sini adalah darah yang sudah keluar daripada bahagian luka. Nah, ini dihukumi najis ketika dia terkena anggota badan atau terkena baju sedikit, maka dimaafin. Tapi kalau darah walaupun satu tetes, setengah tetes masuk ke dalam air kayak begini, dalam sini misalnya lagi minum, gusi kita berdarah, terus kita minum, masuk ke dalam kan, ini kan bekas minum kita, airnya itu masuk ke dalam gelas, maka ini udah nggak boleh diminum lagi. Karena ada sedikit, walaupun nggak ada warna bau rasa yang berubah, nggak dimaafkan. Ya, darah yang sedikit, najis, ada nanah yang sedikit, itu dimaafkan kalau kena baju. Kalau di baju dimaafkan. Nah, sekarang ukuran sedikitnya, kecuali darah anjing, darah babi, darah yang sedikit dan banyaknya ini ukurannya gimana? Menentukan sedikit dan banyak. Kalau ikut fikih yang paling terkuat, pendapat ulama yang terkuat, cara menentukan banyak dan sedikitnya itu adalah dengan penilaian kebanyakan orang. Kira-kira. Jadi nggak perlu juga bikin statistik. Ayo Pak, saya bikin angket ini ya, saya bagikan angket. Kira-kira darah ini sedikit atau banyak? Silakan pilih A banyak, B sedikit. Nggak perlu begitu, kira-kira saja. Kira-kira menurut orang kebanyakan ini sedikit, maka kita anggap sedikit, boleh dipakai sholat. Kalau kira-kira dianggap banyak, maka harus dicuci terlebih dahulu. Tapi sebagian ulama ada yang mengukur sedikit dan banyaknya itu ya seukuran koin 1 dirham, ya mungkin sekitar seperti 500-an. Koin 500 agak gede itu. Nah, itu segitu, itu lebih dari itu banyak, kurang dari itu sedikit. Ada yang seperti itu, mengukur sedikit dan banyak agar lebih mudah. Kemudian najis yang bisa berubah jadi suci. Asalnya, hakikatnya semua benda najis itu nggak bisa jadi suci. Maaf, tai yang walaupun udah jadi batu, udah jadi tanah lagi, hancur. Batu tai kan lama-lama mengeras jadi batu. Batunya udah hancur jadi pasir, tetap dihukumi najis, nggak berubah jadi suci. Air kencing yang walaupun disuling, difilter berkali-kali, bukan dicampur dengan air banyak ya, air kencingnya aja. Air kencing difilter itu sampai putih, bening, ada manis-manisnya, kata lemon ralek. Ini tetap saja dihukumi najis. Nah, itu bisa jadi suci, bisa diminum kalau sudah berubah jadi cuka dengan sendirinya. Nggak boleh ditambahin zat pengasamnya atau itu, tidak boleh. Ya dibiarin. Dan tadinya khamar, dijemur boleh, dijemur, masukin lagi nanti kalau lagi teduh, lama-lama jadi asam, jadi cuka, udah nggak memabukkan, maka ini menjadi suci. Kemudian yang kedua adalah kulit bangkai. Bangkai itu yang nggak disembelih, pokoknya yang mati tidak disembelih secara syariat, itu namanya bangkai. Walaupun ayam mati ketabrak truk misalnya, nggak disembelih, maka dihukumi bangkai. Selamanya najis. Kita udah nggak bisa memanfaatkan kecuali satu bahagian bangkai yang bisa dimanfaatkan, satu kulit. Itu pun kulit bangkai ini selain anjing dan babi tentunya. Gimana cara biar jadi suci? Disamak. Apa itu samak? Menghilangkan lemak-lemak, lendir-lendir yang ada pada kulit dengan sesuatu yang kesat.
baik itu dengan amplas ataupun juga dengan obat-obatan yang kesat. Jadi sehingga kulitnya itu benar-benar hanya tinggal kulit. Maka kulit yang tadinya bangkai, misalnya seperti buaya, ini bukan buaya darat, ini buaya setengah darat, ya. Itu ketika kita mau bikin dompet kita dari kulit buaya, tas kita dari kulit buaya, kemudian ataupun juga dengan cover handphone daripada kulit buaya. Buaya walaupun kita sembelih tetap bangkai. Walaupun kita, kalau ada yang berani sembelih itu buaya. Tetapi ketika kita mau manfaatkan kulitnya, boleh atau enggak? Boleh. Mati dia ditembak, seset, buka kulitnya, terus disamak tadi. Disamak, dibersihin. Ketika udah dibersihkan lendirnya, maka kulit buaya tadi itu hukumnya bukan jadi najis tapi mutanajis, hanya terlumuri dengan najis. Jadi caranya tinggal cuci pakai air mengalir, udah jadi suci. Nah begitu pula. Jadi kata Sayyidatuna Maimunah ini istrinya Nabi radhiyallahu taala anha, pernah punya kambing. Kambingnya mati, sakit, mati, nggak keburu disembelih. Jadi bapak kalau punya hewan peliharaan, udah ngap-ngap, sembelih langsung, biar bisa dimanfaatkan, biar bisa dimakan. Jadi nggak jadi bangkai, sayang. Nah ini mati, keburu mati, sakit, keburu mati. Akhirnya Nabi SAW melihat, ini Maimunah, kamu punya kambing. Kata Nabi, halal tafaktumuha. Kayaknya bagus kalau kamu manfaatin ini bangkai. Ini kambing. Innaha maitah ya Rasulullah, kata Sayyidatuna Maimunah, ini istrinya Nabi. Ini udah jadi bangkai, gimana manfaatinnya? Kan nggak boleh dimakan, nggak boleh diapa-apain. Mau diapain Nabi? Kata Nabi, dibabuha tohuruha. Caranya untuk dengan menyamak, kulitnya disamak, maka jadi suci kembali. Itu yang kita lihat. Ada baju kulit harimau mungkin juga, atau kulit ular, atau kulit apa saja dijadiin kulit, maka itu di kerupuk kulit pun juga jadi baju misalnya, itu boleh dimanfaatkan dan jadi suci. Jadi nggak jadi masalah kalau kita pakai untuk sholat, kecuali kulit anjing dan kulit babi itu nggak bisa disamak. Terakhir, untuk najis yang sulit dihilangkan, saya langsung aja pada intinya. Kalau tersisanya hanya warna saja, udah dikucek, udah disiram pakai air, masih ada warnanya aja, biasanya darah yang kayak gini. Susah, dicium udah nggak ada bau anyir darahnya, dijilat nggak usah lah, kira-kira aja lah, kan kira-kira ngelihat wah ini darah, terus kemudian nggak ada jilat, diputar, dijilat, celupin lagi, ini jadi oreo jadinya ya. Jadi ketika ada warnanya aja, baunya udah nggak ada, maka dimaafin, boleh dipakai sholat. Nggak perlu nunggu sampai benar-benar hilang warnanya, nggak ada. Hanya warnanya saja yang tersisa, dimaafkan. Hanya baunya saja yang tersisa, warnanya nggak ada, tapi baunya masih kuat. Seperti habis istinja, habis cebok, habis obek, bapak nggak usah dicium. Udah tahu dah itu, jadi nggak perlu itu, nggak beradab, bahkan itu nggak boleh itu, malah kan kita nggak ada sabun masalahnya kan. Makanya penting ini menyediakan sabun-sabun itu, masya Allah pahalanya besar ya, walaupun hanya potongan sabun Harmoni, bukannya sabun yang gimana, sabun murah dipotong-potong, taruh di tempat buang air besar itu manfaatnya luar biasa. Itu cuma sekedar oles-oles, yang penting hilang baunya itu. Tapi kalaulah seandainya nggak ada juga sabunnya, akhirnya mau nggak mau hanya istinja dengan air. Tahu nggak perlu dicium, cukup diperhatikan aja. Kira-kira kuning-kuningnya udah nggak ada, bapak udah bersih di tangan, nggak perlu dicium, itu udah dimaafkan karena tersisanya hanya bau aja. Jelas ya Pak ya? Kecuali kalau yang tersisa itu bau dan warna, dua-duanya ada. Nah ini jelas ini. Maka gimana caranya? Harus hilang salah satunya, warnanya hilang atau baunya hilang, baru dimaafin. Tapi kalau dua-duanya ada, nggak bisa, harus tetap dihilangkan. Gimana caranya? Begitu pula kalau tersisa rasa, seandainya
bisa merasakan najis atau terasa najisnya masih ada, ini juga harus dihilangkan. Hadza wabillahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan Pak? Ada 10 menit. Kalau nggak alhamdulillah. Ya. Ada Pak? Wah kayaknya ada aja Pak. Ya silakan Hari ini. Mau di kajiannya temanya ini boleh, di luar tema ini juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyebrang. Pertama, salah satu adab istinja. Nah ini saya lupa nggak masukkan dalam sini. Salah satu adab istinja, adab dalam buang air kecil, ada adab dalam cebok ya ataupun juga istinja itu, dan adab-adab buang air kecil adalah tidak menggunakan air terlalu banyak, tapi seperlunya. Itu satu. Jadi jangan sampai kita membuka keran itu terlalu kencang. Sudahnya yang pertama air terlalu buang, ini benar-benar buang-buang air ini mah. Bukan buang air itu buang air besar, buang air kecil, ini benar-benar buang air karena mubadir. Yang kedua itu potensi kita mencipratkan justru najis-najis yang ada. Tadi itu yang dia tanyakan Pak Ginting. Kalau sekiranya kita sudah semprotkan atau kita sudah arahkan air kepada kemaluan kita dan airnya itu mengalir ke bawah, maka yang bapak perlu lakukan adalah siram juga paha dan juga bahagian betisnya, karena pasti dia akan kena ngalir ke samping-samping itu. Tinggal disiram aja, dialir air, sudah beres. Jadi kalaulah kena najisnya sekalipun, dengan air yang bapak alirkan di atas paha dan betis tadi itu udah mencukupi. Jadi nggak perlu terlalu repot. Apalagi tadi kenceng kemana-mana kan, itu kemana-mananya itu bapak tinggal siram sedikit sudah, siram dialirin air aja udah cukup, nggak terlalu menyusahkan karena airnya mengalir langsung ke bawah. Nah yang jadi masalah adalah tidak buka celana. Nah jadi kalau tadi ada dia buka celana enak, makanya ini juga salah satu kalau boleh saya anjuran lah, kalau boleh saya anjurkan kita walaupun laki-laki Pak ya, gampang dikeluarin pipanya kan. Tapi tetap saja bagusnya ketika kencing, selama kita bisa buka semua celana kita buka. Kecuali dalam kondisi yang sulit, mungkin terlalu kebelet, terus kemudian WC yang tertutup itu enggak udah penuh misalnya, ini nggak bisa ditahan lagi. Oke lah ya. Tapi selama masih bisa untuk kita buka semua celana kita buka, itu lebih selamat. Dan tadi itu kita ingin agar sholat kita sah, agar kita aman, maka tadi caranya dibuka dan disiram ke semuanya. Makanya yang enaknya pakai sarung. Enak kali dari 3 angkat begini aja tinggal kan. Lebih kurang begitu kayak gongkong itu biasanya tuh suka angkat gini doang. Nah, itu udah paling enak. Dan salah satu sunnah ketika kita buang air juga di dalam disebutkan dalam kitab fikih itu membuka auratnya itu benar-benar sesuai dengan keperluan. Jadi ketika kita mulai turun, kita mulai angkat. Jadi bukan dibuka ketika masih berdiri udah dibuka semuanya. Tapi yang kayak gini nggak bisa dilaksanakan kecuali kalau pakai sarung. Nah itu dia, dengan celana dalam doang misalnya. Itu cuma celana, ya maksudnya nggak polos di dalam itu, kena angin semuanya terpesona kan gawat gitu. Jadi tetap maksudnya baiknya seperti itu, buka aja Pak semuanya. Kalau masih bisa kita buka celana kita semua kita buka.
Tapi kalau enggak pun hati-hati, pelan-pelan. Kalau udah terlanjur begitu, sudah terkena, dilihat. Kalau memang sudah mengalirnya ke bawah, maka cipratannya itu hanya cipratan dari anggota tubuh kita sendiri, bukan cipratan dari air kencing. Jadi nggak masalah. Jadi hanya karena dia terlalu kencang, akhirnya kena kan? Nyipratnya tuh nyiprat kena anggota, bukan nyipratan daripada air kencing itu. Insya Allah nggak masalah. Tapi kalau kita ragu-ragu, bagus ganti dulu aja celananya. Kalau kita ragu-ragu, dulu Nabi itu kalau ragu-ragu sama malaikat Jibril disuruh siram sekalian. Misalnya setelah wudhu itu ada salah satu yang diajarkan oleh Nabi, sunnah itu setelah wudhu kita mencipratkan sisa air wudhu ke sarung. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan was-was, bisikan ataupun juga keraguan-raguan dari setan. Kadang-kadang nih kita habis buang air kecil, terus kok ada basah-basah ini? Jangan-jangan? Nah itu dia, jangan-jangan itu tuh namanya was-was namanya, bisikan dari setan itu. Maka sama Nabi itu disuruh justru ambil air, dicipratkan. Kenapa? Meyakinkan ini bukan kencing, ini cuma cipratan air biasa aja. Nah gitu lebih kurang untuk menghilangkan keraguan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa Pak? Yang kadang-kadang kan kita di umum itu kan ya begitu punya teman-temannya berdampingan. Ya aduh bersama itu lebih bahaya sekali. Bisa lihat-lihat. Dari sebelah kita tuh gitu. Allah kaburnya. Ya kalau sekiranya percikannya adalah nggak mungkin gini Pak, kecuali bocah mungkin ya dia main ada tangan apa segala macam itu mah itu mah bocah banget ini ya. Saya pakai buka keran ini yang kadang-kadang terkena, nggak masalah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tadi percikan kencengnya itu gara-gara air mengalirnya, bukan air kencingnya dia dipercikan segitu kan. Nah, nggak masalah itu nggak masalah insya Allah. Itu hanya percikan air biasa, nggak apa-apa, nggak masalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la